Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel netizen.co. Oh ya teman-teman, di konten kali ini kita akan menceritakan kembali suatu kisah mistis yang berada di Kabupaten Kuningan, tepatnya berlokasi di Gunung Ciremai, yang merupakan gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Memang, sudah tak aneh lagi, cerita-cerita mistis sering terdengar dari mulut ke mulut ketika disangkut pautkan dengan nama suatu gunung, apalagi Gunung Ciremai, yang konon memiliki banyak urban legend dan kisah misterinya. Jadi, yang akan saya ceritakan ini adalah satu dari sebagian banyaknya kisah-kisah mistis yang ada di Gunung Ciremai. Langsung saja ya teman-teman, selamat mendengarkan. Tidak ada yang salah selama kita naik sampai puncak juga ataupun ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun. Di pengasinan, Ayu pun haid. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit dulu sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan untuk ngecamp semalam lagi karena hari sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam pun kayaknya nggak mungkin. Langsung aja kita langsung turun dan masuk hutan lagi. Ayu jalan duluan dan aku di belakangnya biar bisa mengawasi dia. Kita berjalan pelan. Jalur Linggarjati agak bahaya untuk dibawa lari. Tapi sebentar-sebentar Ayu minta istirahat. Mungkin pengaruh haidnya. Keanehan mulai terasa ketika melewati pos Sangga Buana. Kita tidak bertemu satupun pendaki yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walaupun kesorean. Jam 5 sore, kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget nih. Ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayu bertanya kepadaku. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek, kataku, membalas pertanyaan Ayu tadi. Setelah di rumah baru aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sangga Buana. Ayu cerita waktu di Sangga Buana. Dia sebal banget. Harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan buat pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel dan berkata, andai saja nggak ada yang naik lagi, enak nih turun, nggak keganggu-ganggu. Entah kebetulan atau enggak, memang betul kami tidak pernah berpapasan lagi dengan pendaki lain. Kesalahan kedua, dan yang paling fatal, di Batu Lingga Ayu membuang bekas pembalutnya ke kerimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah, teror menimpa kita. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan dan tetap aku di belakang untuk mengawasi dia. Bulu kuduku mulai berdiri. Rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri, dan berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti, dan badannya langsung menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, "Di, lu duluan aja. Gue pegangin carry lu ya." Aku mengangguk. Jadi sekarang aku yang jalan di depannya, sementara Ayu pegangan di carrierku di belakang. Jalanan sudah gelap total. Penerangan cuman dari headlamp doang.
Dari sudut mata aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapapun di sana. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali aku dengar. Yang tadinya kupikir pendaki yang naik, nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati, mohon perlindungan sama Yang Kuasa. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesenggukannya dia berulang kali menyebut pocong. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada sama sekali. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkanku untuk aku dan dia selalu berdoa. Akhirnya Ayu mau berjalan lagi, setelah matanya kututup dengan buff. Dengan cara ini Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa sangat lambat. Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri, suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku nggak ngerti artinya. Terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang sama sekali. Aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetaran dan keringetan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa, tentu saja merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Ternyata seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah, kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan malam. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus aja, Bang. Jangan tengok ke kiri. Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata itu hanya akar. Dalam keadaan ini akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Lalu kami mulai lagi perjalanan. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya daya dan tenaga dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. Ternyata tampak ada 3 orang sedang mengelilingi api unggun.
Satu orang di antara mereka melambaikan tangan kepada kami. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ yuk. Kita ngopi, istirahat, besok aja lagi jalannya." Sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak-teriak histeris. "Di, sadar! Di, istighfar! Gak ada siapa-siapa di situ." Tiga orang itu sekarang semuanya melambai-lambai, memanggil. "Itu ada orang, Yu. Ayo ke sana. Gak enak. Kita udah dipanggil-panggil. Ayo, Yu." Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, ketiga orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir yang aneh. Tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama aku sadar. Aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas. Jantungku berderap kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepukku, mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang, aku gak yakin Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah. Karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki yang kulewati. Ada yang kecil, besar, ada yang hitam, dan ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah lagi ke atas. Lari ke atas lagi. Dan tidak jauh aku melihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan, ini Ayu yang asli. Tapi begitu aku sentuh dia berteriak-teriak histeris. "Pergi, pergi!" Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku yang menyentuhnya. Dan berkata, "Di, ini lu kan?" Kami dengan badan gemetaran dan berdoa lalu mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembuli semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti seiring perjalanan kami turun. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan dengan jalur berada di tengah. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan, ada tangan yang akan menarik kami ke semak-semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa, cekikikan. Ada yang mengucapkan assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah
terpikir untuk melihat jam berapa, tapi gangguan masih belum mau melepaskan kami. Satu, dua, tangan atau kepala masih sering muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah dengan keadaan ini. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam terbang dengan pelan. Ternyata bukan. Ini burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batang.